Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok mata kuliah pencemaran lingkungan. Kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai pencemaran air dan dampak yang ditimbulkannya. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Alfat Ali Asar dengan NIM 4512412137. Lalu ada Cynthia Egi Purwadi dengan NIM 4512412042. Lalu Dianita Sabrina dengan NIM 4512412041. Lalu ada Mahendra Gunawan dengan NIM 4512421049 dan Uswatun Rina Pamungkas dengan NIM 4512421018. Dari materi pencemaran air dan dampak yang ditimbulkannya akan membahas tentang yang pertama, pengertian pencemaran air. Yang kedua, indikator pencemaran air. Yang ketiga, sumber pencemaran air. Lalu yang keempat ada dampak pencemaran air. Yang pertama, pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, lalu untuk bahan baku air minum, selanjutnya sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Dalam PP nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1, angka 2. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Indikator pencemaran air. Air disebut tercemar apabila sudah terkontaminasi antropogenik dan tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan atau mengalami pergeseran ditandai dengan kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan dan komponen biotik lainnya. Tercemarnya air dapat dilihat dari indikator fisik, kimia maupun biologi. Yang pertama, indikator fisik. Indikator fisik meliputi temperatur, warna, rasa, bau, kejernihan, dan kandungan bahan radioaktif. Contohnya, timbulnya bau dari air, khususnya bau telur busuk atau belerang, merupakan indikator sudah terjadinya penguraian bahan organik dalam air dalam kondisi anaerobik karena sudah menghasilkan gas hidrogen sulfida, H2S. Bila air berubah warnanya menjadi merah, hijau, atau kuning, sudah dapat dipastikan bahwa perairan sudah mengalami pencemaran akibat limbah industri yang mengandung zat warna atau akibat limbah domestik dan limbah pertanian yang mengandung limbah organik. Di samping ini terdapat contoh air yang sudah tercemar limbah organik dapat terlihat mengalami perubahan warna. Selanjutnya dapat dilanjutkan. Ada indikator kimia. Indikator kimia yang sudah digunakan untuk menentukan tercemar tidak atau tidaknya berat dan tidaknya tingkat pencemaran dalam perairan adalah tingkat keasaman air beta dan
terlarut dalam air dan bahan organik. Yang pertama, tingkat keasaman pH air yang normal atau air bersih adalah sekitar 7. Sehingga bila hasil pengumpulan ada di bawah 7 kondisi asam atau di atas 7 kondisi basah, berarti air sudah mempunyai pencemaran. Selanjutnya yaitu kadar DO atau oksigen terlarut. DO perairan lebih kecil dari 3 mg per liter, maka dapat dipastikan daerah itu tercemar berat oleh limbah organik. Sedangkan kadar DO normal pada suhu 25 sampai 27 derajat Celcius adalah 5 sampai 7 mg per liter. Selanjutnya, air bersih atau air tawar normal mempunyai BOD sebesar 0 sampai 7 mg per liter, dan bila perairan mengalami pencemaran sedang, maka besar BOD sekitar 7 sampai 15 mg per liter, dan pencemaran berat pada BOD lebih dari 15 mg per liter. Selanjutnya ada indikator biologi. Kehadiran beberapa organisme makro maupun mikro dalam air dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. Ditemukannya cacing sutra atau tube effect dari suatu perairan dapat dipastikan terjadi pencemaran cairan dari limbah organik. Ditemukannya cacing sutra pada suatu perairan menunjukkan perairan sudah tercemar dari limbah organik. Sedangkan kehadiran lintah dalam air menunjukkan terjadinya pencemaran air dalam level yang sedang. Koliform digunakan sebagai indikator pencemaran air akibat manusia dan hewan. Kehadiran bakteri Escherichia coli dalam air menunjukkan bahwa perairan itu sudah berbahaya atau fekal manusia dan hewan. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan sumber pencemaran air. Bisa next. Yang pertama, sumber pencemaran air dasar dari limbah organik. Limbah organik berupa sisa makanan, kotoran manusia dan binatang, serta tanaman yang telah mati. Sumber utama limbah organik adalah limbah rumah tangga, rumah pemotongan hewan, industri makanan, pulp atau kertas, penyamakan kulit, zat warna, gula, dan pabrik alkohol. Semakin banyak kandungan senyawa organik dalam air, semakin cepat pula perkembangan bakteri pengurai dalam air. Next. Yang kedua ada limbah penyebab penyakit. Limbah penyebab penyakit diantaranya meliputi bakteri patogen, protozoa, fungi, virus, dan cacing parasit. Sumber limbah penyebab penyakit adalah peruraian tinja, limbah rumah tangga, dan limbah industri seperti industri makanan dan penyamakan kulit, serta rumah sakit. Efek yang ditimbulkan oleh limbah penyebab penyakit antara lain terjangkitnya penyakit pada manusia atau binatang yang mengonsumsi air yang mengandung bibit penyakit. Lalu yang ketiga ada nutrisi. Ada kalanya limbah yang dibuang ke dalam air bermanfaat bagi tanaman. Limbah jenis ini mengandung unsur-unsur yang merupakan nutrisi bagi tanaman. Unsur-unsur tersebut antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium. Biasanya unsur tersebut terdapat dalam pupuk, deterjen, dan limbah rumah tangga. Sumber limbah yang banyak mengandung nutrisi adalah limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah dari industri tertentu. Lalu selanjutnya ada bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun meliputi logam-logam berat seperti Hg, Pb, Cd, As, Pe, Co, Ni, Ti, dan Cr dalam CrO42-min dan logam-logam yang terdapat dalam batu bara dan minyak. Sumber bahan kimia beracun antara lain limbah industri pertambangan logam, pengeboran dan penyulingan, transportasi dan pembakaran minyak, serta batu bara. Bahan kimia beracun menyebabkan efek negatif pada manusia karena pengaruhnya pada reaksi katalis enzim dan sifatnya yang karsinogenik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sumber pencemaran selanjutnya adalah senyawa persisten. Jadi limbah yang termasuk dalam kategori senyawa persisten itu adalah plastik, pestisida, dan deterjen sintetik. Sumber utama limbah jenis ini adalah dari rumah tangga, industri pengemasan, dan deterjen sintetik.
Nah, limbah ini sifatnya itu persisten dan dapat bertahan lama di lingkungan, serta beberapa jenis limbah ini dapat masuk ke dalam sistem biologis. Kemudian ada senyawa anorganik. Beberapa bahan kimia yang termasuk dalam polutan air adalah asam-asam, mineral, garam-garam, dan logam-logam. Nah, asam-asam mineral ini banyak berasal dari air yang mengalir melalui daerah pertambangan dan intrusi air laut. Nah, efek negatif dari senyawa anorganik antara lain adalah produktivitas tanah, pertanian bernilai positif, kemudian kekeruhan badan air, dan yang terakhir adalah kematian organisme air. Lalu yang ketujuh ada senyawa radioaktif. Nah, senyawa atau bahan radioaktif itu sering ditemukan dalam air adalah uranium, radium, dan SR, serta beberapa bahan radioaktif yang lain. Bahan-bahan ini dapat berasal dari penambangan dan pengolahan biji logam radioaktif, limbah dari lembaga penelitian atau industri obat-obatan, limbah dari pengujian atom, dan limpahan dari reaktor nuklir. Bahan radioaktif ini dapat mematikan atau dapat menyebabkan efek mutagenik pada konsentrasi yang relatif sangat rendah. Biasanya, efek yang disebabkan oleh bahan radioaktif itu tidak nampak dengan segera, karena efek ini baru akan nampak setelah dalam jangka waktu yang lama. Yang kedelapan adalah dari sedimen. Sedimen dapat berupa tanah, pasir, dan mineral. Sedimen ini dalam air dapat merupakan akibat adanya industri pertambangan terbuka, penggundulan hutan, dan pembangunan perumahan. Sedimen dapat menyebabkan kekeruhan air, menurunnya kemampuan air meneruskan sinar, serta kematian pada telur dan ikan-ikan kecil. Yang kesembilan ada panas. Panas yang berasal dari limbah industri berakibat buruk pada organisme air, terutama organisme-organisme yang tidak tahan terhadap panas. Selain itu, panas juga dapat menurunkan kelarutan oksigen dalam air dan juga menurunkan kerapatan dan viskositas air, sehingga akibatnya meningkatkan kelarutan beberapa padatan dalam air. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air yang pertama yaitu binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Dampak pencemaran air dapat menurunkan jumlah oksigen. Dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air sebab mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, terganggunya kehidupan hewan dan tumbuhan. Air yang tercemar akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup dan dapat menyebabkan berbagai polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang mengonsumsinya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Yang ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuhan-tumbuhan akan kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan berhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit. Baik, dapat dilanjutkan. Ya, selanjutnya adalah meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang mengandung dan polutan. Banyak jenis polutan yang mengandung merupakan bahan-bahan kimia, sehingga ketika air dan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang akan terjadi pada air. Selanjutnya, kelima adalah terganggunya kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Disebabkan karena air yang meresap ke dalam tanah dengan di sekitar perairan
Baik. Selanjutnya ada dampak lingkungan berupa produktivitas tumbuhan terganggu, yaitu dampak pencemaran air yang juga dapat mengganggu kesuburan tanah yang juga turut mengganggu produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan malah justru terkontaminasi zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar yang tercemar. Next. Kesimpulannya ialah pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia yang dapat dilihat melalui indikator baik fisik, kimia, maupun biologi. Pencemaran air juga dapat terjadi disebabkan oleh limbah organik, limbah industri, proses sedimentasi, serta bahan beracun atau radioaktif yang masuk ke dalam air. Karena komponen yang masuk inilah air dapat berdampak negatif bagi semua makhluk hidup. Saya kembalikan kepada Alfat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, ayo kita jaga lingkungan kita agar kita semua terhindar dari namanya pencemaran lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.